Baiklah, karena sudah ada 43 orang yang join dan juga sudah lewat 4 menit, kita mulai saja responsi kali ini. Selamat siang untuk kita semua. Untuk memulai responsi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa dapat dicukupkan. Oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas tugas yang kemarin, yaitu tugas 1 yang telah dikerjakan secara berkelompok. Namun sebelumnya, tadi ada yang chat saya, itu untuk challenge di pertemuan yang kedua, untuk soal nomor 3. Sebentar saya buka dulu yang sebelumnya ya. Oke, apakah screen saya sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Ini untuk soal challenge yang kedua, pertemuan kedua, itu ada typo di soal yang ini, soal nomor 3 ya kalau saya nggak ya benar, soal nomor 3. Ini pada saat pindah ruas itu saya ada typo, seharusnya negatif. Jadi ke bawah agak ada sedikit kesalahan. Kemudian ini sudah saya perbaiki dan sudah saya posting juga di Google Classroom-nya. Oke, ini untuk yang tadi. Kemudian ada juga yang atau nanti saja deh, maksud saya tadi untuk soal nomor 5. Oke, kita akan lanjut pertemuan kita kali ini, yaitu membahas tugas 1. Soal nomor 1 sampai nomor 5 akan dibahas oleh saya sendiri. Nomor 6 sampai nomor 10 akan dibahas oleh Kak Safrizal. Oke, baik, soal nomor 1. Diberikan bahwa mutlak X itu kecil sama dengan 39. Buktikan bahwa mutlak dari 9X kuadrat ditambah 102X ditambah 600 per 49X pangkat 4 ditambah 266X kuadrat ditambah 1400 akan lebih kecil atau sama dengan 39. Oke, ini sama seperti yang kemarin, yaitu pertama kita tahu dari definisi nilai mutlak bahwa min 39 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 39. Nah, karena di sini ada bentuk 9X kuadrat, tentu saja ini karena kita harus kuadratkan ya. Namun untuk memperoleh konstanta 9 di sini kita harus kali 3 kedua ruas. Nah, oke, kita kali 3 kita peroleh hasil seperti ini. Lalu untuk mendapatkan bentuk kuadrat serta bentuk 102X ini, kita kuadratkan sebelum kita kuadratkan kedua ruas, kita tambahkan dulu dengan 17. Oke, ketika kita tambahkan dengan 17, kita ruas kiri dan ruas paling kanan juga kita tambahkan dengan 17, kita peroleh hasil seperti ini. Nah, kemudian kita kuadratkan untuk beroleh hasil variabel X kuadrat dan juga 102X di sini. Kita peroleh hasil seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini untuk memperoleh bentuk seperti pembilangnya itu masih kurang 311 lagi di konstantanya. Kemudian kita tambahkan ke 3 ruas dengan 311 kita peroleh hasil seperti ini. Nah, karena kita tahu 124 berapa ini baca? 12.411 itu lebih besar dari semua bilangan negatif tentu saja ya. Maka kita bisa nyatakan di sini ada kecil sama dengan min 18.267. Nah, ini adalah definisi mutlak. Secara otomatis ini bisa kita hilangkan ya. Maka mutlak dari pembilangnya itu akan selalu lebih kecil atau sama dengan dari 18.267. Nah, kalau kita lihat untuk penyebutnya itu sebentar saya hapus dulu. Itu koefisiennya variabel X-nya itu selalu berpangkat genap. Artinya ini nilai minimumnya adalah 0. Maka minimum dari ini semua adalah 1400 itu sendiri. Maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Bahwa mutlak dari fungsi ini akan lebih kecil sama dengan 18.267 per 1.400, yaitu 13,0478. Nah, kita tahu 13, sekian itu lebih kecil atau sama dengan 39. Jadi berdasarkan sifat transitif tentu saja fungsi ini bernilai lebih kecil atau sama dengan 39. Jadi kita berhasil membuktikannya. Apakah ada pertanyaan dari soal nomor 1 teman-teman? Silahkan. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ini,
Buktikan bahwa kosekan dari V per 14 min 4 cos 2 V per 7 sama dengan 2. Ini ada banyak kiat yang bisa kita peroleh yang bisa kita lakukan untuk membuktikannya. Namun pada dasarnya adalah kita harus membuktikan bahwa ruas kirinya sama dengan ruas kanannya, atau ruas kanannya sama dengan ruas kirinya. Namun tentu saja di sini kita buktikannya yang kiri sama dengan yang kanan ya. Oke, jadi kalau kita misalkan kosekan dari V per 14 min 4 cos 2 V per 7 atau yang ada di soalnya itu sama dengan C, maka kita akan membuktikan bahwa C-nya sama dengan 2. Nah, perhatikan bahwa sin X itu sama dengan cos V per 2 min X. Artinya, kalau kita punya 1 per cos V per 2 min X, itu sama dengan 1 per sin X. Nah, di sini, kosekan itu artinya adalah 1 per sin. Maka kalau dari sifat yang ini bisa kita pakai ke sini, kita peroleh bahwa kosekan dari V per 14 itu sama dengan sekan dari V per 2 min X-nya dalam hal ini V per 14. Kita peroleh sekan 3V per 7. Oke, selanjutnya kita tuliskan kembali sekan dari 3V per 7 itu tadi penggantinya yang ini dikurang yang ada di sini akan sama dengan C di sini. Oke. Nah, kemudian kalau kita kalikan kedua ruas dengan ini ada kurang tutup kurung. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan sin 2V per 7, akan kita peroleh bentuk seperti ini. Kenapa kita kalikan dengan sin 2V per 7 untuk menghilangkan salah satu faktor cos di sini? Karena kita tahu rumus untuk sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Maka kita kalikan dengan sin 2V per 7. Nah, kita peroleh hasil seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari sin 2X. Dalam hal ini X-nya adalah 2V per 7. Kemudian kita tuliskan kembali pasangannya dan juga jangan lupa ruas kanannya kita kalikan dengan faktor yang sama. Lalu kita peroleh hasil seperti ini. Ini ya. Sin 2V per 7 plus 2 sin 4V per 7 dari 2V per 7 tambah 2V per 7. Cos-nya tetap dari sini per ini tetap dan yang di sini tinggal kita turunkan saja. Sebentar ada yang belum masuk. Ada yang masuk. Oke. Sekarang kita lanjut. Di sini kita lihat ada bentuk 2 sin dan cos lagi. Nah, di sini lebih mudah lagi karena bentuk sin dan cosnya sebenarnya sama. Kita tahu bahwa sin X itu sama dengan sin V min X. Dari mana kita tahu kalau kita punya grafik fungsi dari sin seperti ini, maka di sini adalah V. Nah, ini adalah 0. Kalau kita punya sin X, misalnya sebesar sekian ya, bergerak ke kanan, maka sin V min X itu bergerak sekian ke arah kiri. Nah, ini nilainya sama ya. Maka kita tahu, atau itu lebih tepatnya adalah cara untuk kita mengingatnya. Oke, jadi dari situ kita bisa peroleh bahwa sin 4V per 7 itu sama dengan sin V min 4V per 7, yaitu sin 3V per 7. Nah, kita tuliskan kembali, ini kembali lagi bentuk 2 sin cos. Ini karena tadi bisa kita ubah dalam bentuk seperti ini, maka 3V per 7 ditambah 3V per 7. Kita peroleh 6V per 7. Maka yang di sini tetap sin 2V per 7 ditambah sin 6V per 7 per yang bawah tetap, yang kanan juga tetap. Nah, kalau kemudian kita lihat lagi, pakai rumus sin plus sin, itu kita peroleh hasil seperti ini. Lalu yang kanan tetap. Nah, kita tahu bahwa sin min X itu adalah min sin X dan cos X itu sama dengan min sin dari V min X. Nah, kemudian kita peroleh hasil seperti ini. Ada yang bisa saling mematikan, kita peroleh hasil seperti ini. Nah, ini juga tinggal kita turunkan kembali, bukan turunkan ya, kita tulis kembali. 2 sin 2V per 7 sama dengan C kali sin 2V per 7. Kita peroleh hasilnya C adalah sama dengan 2. Teman-teman ada yang mau tanyakan dari soal nomor 2, silakan. Oke, baiklah, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 ini sebenarnya agak gampang ya, hanya saja teman-teman tidak, sejauh yang saya lihat sampai tadi malam itu belum ada yang mengerjakan soal nomor 3. Nah, jadi kita diberikan K itu lebih kecil sama dengan setengah mutlaknya, dan Fx itu memiliki turunan pada X sama dengan 0. Nah, diberikan pula Fx-nya seperti ini. Nah, tentukan nilai dari A. Sebenarnya, ini tidak perlu kita evaluasi ya bagian yang sini, bagian yang pertama ini. Mohon maaf, ini kelewatan.
Tidak perlu kita evaluasi bagian yang sini. Karena apa? Di sini ada variabel B, yang mana B ini bisa bernilai sembarang yang mengakibatkan dia harus sama dengan setengah di sini. Nah, karena kita tahu memiliki turunan pada X sama dengan 0, artinya dia kontinu di sekitar X sama dengan 0. Nah, tentu hal ini mengakibatkan limit X menuju C dari kiri maupun dari kanan, nilainya adalah FC itu sendiri. Nah, karena ini tadi ada variabel B yang bahkan tidak ditanya di soal, maka kita tinggal mengevaluasi yang ini saja. Berarti limit untuk fungsi ini, untuk X-nya menuju 0, kita dekati dari arah, sebentar ada yang mau join lagi. Oke, kita dekati dari arah kanan, itu nilainya harus sama dengan yang ada di sini, yaitu setengah. Nah, di soal sudah kami berikan clue-nya, yaitu dapat menggunakan teorema L'Hopital khusus untuk soal nomor 3. Nah, kalau kita lihat ini ada bentuk 0 per 0, kita gunakan dalil L'Hopital, kita peroleh, tinggal kita turunkan saja pembilan dan penyebutnya, kita peroleh harus sama dengan setengah, yaitu A per 2 di sini. Untuk E pangkat AX itu, karena X-nya 0, menuju 0, kita tinggal substitusikan saja, E pangkat 0 itu tentu saja 1. A per 2 harus sama dengan nilai yang ada di sini, yaitu setengah. Maka kita peroleh A-nya sama dengan 1. Soal seperti ini biasanya ada di UTS ya, tahun lalu ada. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan. Permisi Kak, saya izin ini bertanya. Iya, namanya siapa? Ben, Iya, silakan Ben. untuk X yang memiliki turunan di X sama dengan 0 itu bukannya selain harus dicek kekontinuannya harus dicek dia dari kiri sama kanan turunannya sama ya Kak? Soalnya mungkin di beberapa kasus kayak Y sama dengan mutlak X itu di X sama dengan 0 dia itu terdefinisi tapi tidak memiliki turunan. Ini kan Iya, setelah oke, terima kasih pertanyaannya. Iya, mungkin maksudnya tadi limitnya ya Ben? Ada limit dari kiri dan dari kanan? sama pengecekan turunan Kak. Iya, Maksudnya turunannya eh, eksis atau tidak seperti itu ya? kenapa Kak? Turunannya ada atau enggak dari kiri dan dari kanan, seperti itu atau Iya, bagaimana? turunannya mungkin sama atau tidak gitu Kak. Karena Oh, dia turunannya saat mulai dari negatif sama positif berbeda. oh iya. Tapi sebenarnya kalau kita punya sebuah fungsi, terima kasih ya, pertanyaan sangat bagus. Kalau kita punya sebuah fungsi, dalam hal ini kita evaluasi di 0 ya. Kalau kita punya sebuah fungsi, itu kan dia dikatakan memiliki turunan pada X, itu kan dia kontinu ya dari kedua sisinya. Artinya limit dari kiri dan dari kanan harus sama. Jadi seperti ini. Nah, terlepas dari kalau kita dekati dari kiri dan dari kanan, hasilnya harus sama pada saat titik ini. Nah, karena ini fungsinya bersyarat beda-beda fungsinya untuk masing-masing dari asal X, jadi kita dekati dari kiri dan dari kanan. Nah, dari yang kiri kenapa tidak kita evaluasi? Karena ini B-nya tidak tidak perlu kita cari karena selain tidak diminta di soal, B-nya ini kan bebas. Jadi dia bisa menyesuaikan agar sama dengan setengah. Apakah seperti itu maksud pertanyaannya, Ben? Iya Kak, tapi untuk X-nya ada di antara min setengah sama 0 itu bukannya konstanta ya Kak? Soalnya nggak ada variabel X-nya. Oh iya. Oh iya tidak ada variabel X-nya ya. Oh berarti ini eh, ba- oh maksudnya ini gini. Dia konstan, fungsinya konstan. Untuk K-nya pokoknya K-nya berada pada selang min setengah sampai setengah gitu. Iya, ini fungsi konstan dari kiri ya, dari kiri. Kalau kita lihat, tapi tetap saja sih sebenarnya karena ini B-nya kan tidak ada syaratnya. Jadi B-nya bisa menyesuaikan agar pada saat menuju 0 nilainya sama. Seperti itu. Apakah menjawab, Ben? Eh, tapi kalau waktu A-nya dimasukin itu dari kanan itu gradiennya bukan 0 Kak. Gradiennya bukan 0. Kalau A-nya Iya, dimasukkan gitu ya. Bentar ya, kalau kita masukkan A-nya 0 berarti ini dapat E pangkat A-nya 1 ya, E pangkat X per 2 min 1 per X gini ya. Lalu dia memiliki turunan pada X sama dengan 0 gitu ya. Ini kalau kita turunkan dari kanan gitu, kita peroleh hasilnya berarti E pangkat setengah ya, setengah E pangkat min X per 2 gini ya. Gini.
untuk bukan ya, ini harus pakai aturan perkalian ya. Bentar, sebentar. Yang ini jadi setengah E pangkat. Ini min satunya di bawah ya. Setengah E pangkat min X per 2. Terus yang dikali yang bawah tetap ditambah, dikurang ya. Dikurang, yang bawah sekarang diturunkan, artinya karena X dia tetap 1, ini E pangkat berapa tadi? Setengah ya, setengah. Min 1 jadi plus 1, karena tadi di sini ada min. Terus per X kuadrat gini. Gini ya maksudnya, Ben? Iya Kak, seperti itu. Kalau kita masukkan X-nya 0 gitu maksudnya, kita peroleh 1 per 0 kuadrat gitu ya maksudnya. Jadi ya nggak ada turunannya di situ. Mungkin bisa pakai limit Kak. Nah iya, maka tadi kita limitkan dari kiri dan dari kanan. Oh bukan Kak, maksud saya untuk ini kan kalau dimasukin 0 itu nggak ada nilainya gitu. Jadi F turunan 0-nya bisa pakai L'Hopital gitu. Yang setengah E pangkat X per 2 yang ini. Aku kok rada nggak nangkap ya maksudnya. Gimana ulangi? Tolong diulangi. Itu Kak. Jadi kalau ini diturunin kan hasilnya kayak yang habis ditulisin kakaknya ini. Nah karena waktu dimasukin X sama dengan 0 itu nggak terdefinisi, mungkin bisa menggunakan L'Hopital Kak. Jadi untuk menghitung limitnya F gitu. turunan 0 iya. Sebentar ya. Kalau kita hitung limitnya di sini berarti ini min X per 2 kita turunkan jadi min setengah ya. Sebentar kita pakai yang ini saja. Yang ini jadi setengah, kita turunkan min setengah, terus kali setengah lagi, E pangkat min X per 2, terus ini jadi min E pangkat setengah kalau diturunkan berarti habis ya karena dia tidak mengandung variabel. Oh ini ada X ya, ini X-nya tadi pasangan yang mana? Oh ini harus, ini juga ya harus pakai UV ya, karena ini ada X di sini. Berarti min setengah kali, langsung aja min seperempat, E pangkat min X per 2, ini tadi U aksennya, terus V-nya adalah ini, kali 1, kali X ya, terus ditambah yang ini 1 kali setengah E pangkat min X per 2. Gini ya maksudnya? Per 2X gitu ya? Atau gimana, Ben? Tidak terlihat di layar Kak. Oh tidak terlihat ya? Oh nggak kelihatan ya kalau pakai yang ini. Sebentar saya ganti jadi share screen aja. Saya stop share dulu. Saya ini. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Baru terlihat, Kak. Masih loading. Ini sudah. Oke, baiklah. Tadi Ben maksudnya gini kan, limitnya ini dipakai L'Hopital gitu? Iya Kak. Sebenarnya nggak bisa ya. Nggak bisa pakai L'Hopital. Karena apa? Di sini bukan bentuk 0 per 0, karena ada plus 1 di sini, terus yang bawah 0. Kalau L'Hopital kan khusus bentuk 0 per 0. Gimana Ben? Oh iya Kak, itu setengah dikali, bukannya setengah dikali E pangkat X per 2 ya Kak? Setengah dikali, oh bukan, ini kan seharusnya turunan dari pangkatnya terhadap X. Turunan dari min X per 2 itu kan min Iya. setengah. Iya. Jadi X-nya nggak ikut turun. Turunan X per 2 bukannya setengah ya Kak? Terus Iya, E min pangkat X setengah. per 2-nya tetap. Yang mana ini maksudnya ya? Yang ini ya maksudnya? Iya Kak, itu Yang bukannya ini. X per 2 aja. Iya. Kalau kita turunkan E pangkat min. E pangkat X per 2 Kak. Oh iya benar. Oh iya benar ya. Ya. Namun tetap ya di sini kan tetap ada plus 1, jadi kita nggak boleh pakai L'Hopital. Gimana Ben? Sebentar Kak.
Yang di kanan itu bukan pangkat X per 2 juga. Yang mana ya maksudnya? Oh, yang ini ya. Ya, X per 2 gitu. Terus, tapi tetap ada plus 1 di sini, Ben, karena di sini ada min 1. Jadi dia tidak bisa pakai L'Hopital. Sebentar ya, aku hapus dulu beberapa yang nggak perlu. Gimana, Ben? Sebentar, Kak. Atau kita pakai Jamboard aja ya. Sebentar. Aduh, kok lambat ya jaringannya. Kalau di saya hasilnya 0, Kak, yang pembilangnya. Yang pembilangnya, yang mana tadi ya? Yang ini ya. Bentar ya, kita coba ulangi. Bentar ya. Kalau kita pakai L'Hopital tadi maksudnya E pangkat, bentar ya, ini masih E pangkat X per 2 dikurang 1 per X gini ya. Kalau kita pakai L'Hopital, ini jadinya adalah, sebentar, ini X per 2 dikurang 1, berarti turunannya adalah setengah E pangkat X per 2-nya tetap, terus min satunya jadi hilang per X-nya habis ya. Oh iya, habis ya. 0. Kalau kita pakai L'Hopital, oke, terus gimana, Ben? Itu, Kak, kalau tadi saya nemu turunannya untuk E pangkat X per 2 min 1 per X itu setengah setengah E pangkat X per 2 dikali X dikurangi dalam kurung pangkat X per 2 dikurangi 1, Kak. Diulangi, Ben, ulangi, saya belum cari. Iya, Kak. Ya, tolong diulangi. Untuk turunannya pangkat X per 2 dikurangi 1 per X itu setengah dikali pangkat X per 2. Iya. Mau pakai Terus L'Hopital kan? itu sebelumnya pakai L'Hopital, Kak. Jadi Oh, masih sebelumnya, masih iya, turunan biasa ya? Oke, silakan. iya. Lanjut. Setengah dikali pangkat X per 2 dikali X Iya. dikurangi dalam kurung Hmm. pangkat X per 2 min 1 Iya. per X kuadrat. Bukan begitu ya, Kak? Ya, per X kuadrat benar ya. Terus ini kan jadinya yang satu yang di paling kanan itu kan jadi 1 per X kuadrat ya. Kalau untuk kalau kita evaluasi di X-nya menuju 0 gitu ya. Iya. Setengah pangkat 0, jadi yang di kiri habis 1 per X kuadrat gitu ya. Dikurangi dalam kurung pangkat X per 2 min 1 itu bukannya 0, Kak. Dikurangi dalam kurung apa? Pangkat X per 2 terus dikurangin 1. Oh iya, 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 0. Oh iya ya. Oh iya, bentuk 0 per 0 ya, bisa. Oke, terus lalu gimana, Be? Karena nggak ke definisi mungkin bisa di L hospital, Kak. Kalau pakai L'Hopital maksudnya jadi ke sini. Aduh, aku kalau ada nggak paham ya, Mas. Ke sini ya? Sebentar aku hapus dulu. Ke sini ya maksudnya? eh yang tadi, Kak, yang fungsi tadi itu terus kan per X kuadrat kan, Kak. Nah, karena Iya. karena pas di 0 itu nggak ke definisi berarti bisa pakai L hospital. Oh iya. Berarti maksudnya dari L Hospitalnya ke sini ya? Atau kemana? Aduh, maaf ya, saya kurang. Gimana, Ben? Tadi kan untuk mencari F turunan nolnya kan berarti harus dimasukkan ke fungsi yang tadi kan, Kak, yang per X kuadrat itu. Iya, benar. Nah, karena nggak ke definisi mungkin bisa pakai S hospital yang pembilangnya diturunin terus penyebutnya diturunin juga. Jadi Iya, nanti hasilnya. hasilnya
Sebentar Kak, saya lupa hasilnya. Oh iya, silakan. Kalau dari saya sendiri ketemunya 1/4 1/4 dikali E pangkat X per 2, E pangkat X per 2 ya terus dikalikan X, Kak. dikali X gini. Iya, terus Hasilnya per jadi 2X. per 2X. Jadi hasilnya 0 gitu ya? Saat. Hasilnya bisa dilimit lagi jadi Oh, 1/8, dilebihkan Kak. lagi ya? 1/8 Iya, hasilnya gitu. iya, Kak. Kalau gitu untuk soal nomor 3 nanti saya kasih update aja lah ya. Soalnya waktu kita juga terbatas. Gimana teman-teman? Iya boleh Kak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 dulu ya. Soal nomor 4 saya lihat rata-rata semua udah benar. Sekarang kita cari, pertama kita cari F1 min X-nya dulu. Dengan kita substitusi 1 min X-nya ke X yang ada di sini. Kita peroleh hasil 3 per 9 pangkat X plus 3. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa Fx ditambah F1 min X itu hasilnya sama dengan 1. Maka karena 1 per 1996 ditambah 1995 per 1996 itu sama dengan 1, maka hasil dari penjumlahan fungsinya juga harus sama dengan 1. Dan seterusnya. Nah, yang menjadi beda ada di 998 per 1996 karena tidak memiliki pasangan. Dari sini bisa kita peroleh F dari 998 per 1996 itu sama dengan setengah. Kemudian kita peroleh hasilnya adalah karena ini semua 1 sampai 997 kali, maka 997 ditambah 0,5 sama dengan 997,5. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari soal nomor 4? Silakan. Kak, izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Siapa tadi? 2 orang ya? Valdi dulu aja, Kak. Valdi. Oke, Valdi silakan. dulu aja. Kak, saya masih belum paham kenapa kok itu dari Fx sama dengan 9 pangkat X per 9 pangkat X plus 3 kok jadinya dirubah dalam bentuk X-nya diganti 1 min X, Kak. Ya, itu kiat ya. Kalau kita lihat, sebenarnya ini dari identifikasi soalnya ya. Soalnya kalau kita lihat, kan ini nggak mungkin kita masukkan satu persatu. Nah, kalau kiat yang perlu kita pakai seperti itu. Kita pasangkan dulu yang ini ke sini, terus yang ke yang sampingnya, itu kan semuanya jumlahnya 1 ya. Ini ditambah yang paling kanan, maka kita cari dulu F dari 1 kurang X. Karena 1 kurang ini hasilnya adalah yang ini. Yang 1 kurang ini juga hasilnya sama dengan yang di sampingnya. Jadi kita cari dulu F dari 1 min X. Gimana tadi, Valdi ya? Ya, Kak. Paham, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Satu lagi tadi siapa ya? Rizal, Kak. Syafrizal. Oke, Sama, silakan. Kak, pertanyaannya tadi. Sama, Oh, Kak, oke. pertanyaannya. Ya udah kalau gitu. Udah ya, bisa kan Syafrizal? Bisa, Kak. Terima kasih, Oke. Kak. Oke, lanjut. Oke. Soal nomor 5 ini soal ujian profesi aktuaris A20 untuk periode Mei 2018, yaitu limit N menuju tak hingga dari 5 pangkat N per N faktorial. Nah, di sini kita akan menggunakan, sebenarnya ini bisa dievaluasi secara integral, namun karena belum masuk ke dalam materi integral, kita pakai teorema Apit saja. Yaitu, untuk sembarang bilangan asli X, kita tahu berlaku 0 itu selalu lebih kecil atau sama dengan X pangkat N per N faktorial. Artinya, 5 pangkat N per N faktorial pasti lebih besar sama dengan 0. Nah, di sisi lain, kita tahu bahwa 5 pangkat N per N faktorial itu kan artinya seperti ini. Nah, kalau kita jabarkan, ini kan sebenarnya kalau kita evaluasi bagian yang ini terlebih dahulu, terus bagian yang mulai dari selainnya, kita kasih warna yang berbeda. Dari sini ke sini, itu kita evaluasi secara berbeda, karena ini nilainya lebih besar atau sama dengan 1. Nah, yang ini nilainya 625/24, yang ini 5/6, 5/7 tetap. Nah, ini nanti sampai ke, karena N-nya menuju tak hingga,
ini tentu akan melewati 5/625. Maka ini akan habis ke sini. Yang ini jadi pindah ke sini, 5/24 di sini. 5/625-nya hilang. Karena tadi udah habis. Lalu kita lihat bahwa ini kan lebih kecil dari 1, ini juga lebih kecil dari 1, semua ini lebih kecil dari 1. Maka nilai ini pasti lebih kecil dari 1 kali 1 kali 1 dan seterusnya sampai kali 5/n. Karena ini tadi semua lebih kecil dari 1. Nah, kalau dari situ bisa kita lihat bahwa 0 lebih kecil sama dengan 5 pangkat n per n faktorial lebih kecil sama dengan 5/n. Nah, kalau kita ambil limit untuk ketiga ruas, untuk n menuju tak hingga, kita peroleh ini 0 ya. 0 lebih kecil sama dengan limit n menuju tak hingga dari 5 pangkat n per n faktorial dan lebih kecil sama dengan 0 karena limit n menuju tak hingga dari 5/n itu sama dengan 0. Maka kita berdasarkan teorem Apit tentulah limit n menuju tak hingga dari 5 pangkat n per n faktorial itu sama dengan 0. Oke. Nah, apakah ada yang mau tanyakan teman-teman dari soal nomor 5? Untuk meyakinkan kita ini udah benar atau belum, kita bisa lihat ke kunci jawaban dari yang dikeluarkan dari PAI. Ini soal nomor berapa ya? Nomor 8 kok, saya nggak salah ingat. Bentar. Oh, ini nomor 6 ternyata. Nomor 6, untuk kunci jawabannya adalah A. Jadi jawabannya 0. Apakah ada yang ingin tanyakan teman-teman? Tidak, Kak. Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, mungkin bisa lanjut ke nomor 6 sampai nomor 10 ke Kak Safrizal. Untuk soal nomor 3 nanti akan saya follow up lebih lanjut lagi. Silakan Kak Safrizal. Oke, terima kasih Kak Hendri. Aku izin masuk ya. Oh ya, aku share screen dulu ya. Oke, nah ini ya teman-teman soal yang nomor 6 kemarin ya, yang di tugas 1 ya. Nah, ini soalnya berupa himpunan penyelesaian dari persamaan dan pertidaksamaan. Terus soalnya itu kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, terus kita langsung jawab aja. Nah, untuk yang A itu perhatikan ruas kanan terlebih dahulu. Nah, karena grafik itu 3x kuadrat plus 5x plus 3 itu kalau sama dengan 0 itu tidak memiliki perpotongan terhadap sumbu x. Nah, kenapa kok tidak memiliki perpotongan? Karena ketika kita mencari x1 dan x2-nya itu nanti yang di dalam akar itu bernilai negatif, teman-teman. Jadi bukan bilangan real ya. Jadi ya karena tidak di bilangan real maka nanti fungsinya itu yang di ruas kanan itu definite positif atau lebih besar dari 0 untuk semua x bilangan real. Nah gitu. Jadi karena yang ruas kanan itu selalu positif, maka nanti untuk nilai mutlaknya itu yang di ruas kiri itu bisa diabaikan lah teman-teman. Bisa ya nanti sama dengan 3x plus 5 dinilai mutlak dikurangi 5x. Nah kayak gitu ya. Oke, jadi didapat seperti ini ya teman-teman. Terus karena itu ada minus 5x-nya, nah kita pindah nih ke ruas kanan. Nah jadi seperti itu, jadi didapat nilai mutlak 3x plus 5 sama dengan 3x kuadrat plus 10x plus 3. Nah dari sini kita dapat membagi menjadi dua buah kasus ya teman-teman ya. Kasus yang pertama itu untuk yang nilai mutlaknya itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, atau x lebih besar atau sama dengan 5/3 kayak gitu. Nah, terus karena 3x min 5 itu lebih besar atau sama dengan 0, maka nanti nilai mutlaknya itu bisa dihilangkan. Nah, terus kita tinggal menyelesaikan persamaannya aja sih. Kita pakai rumus ABC. Nah, ketemu deh itu hasilnya itu min 7 plus minus akar 73/6. Nah, kayak gitu. Nah, terus kita cek nih apakah X1 dan X2 itu memenuhi kasus pertama, yaitu X lebih besar atau sama dengan 5/3. Kita cek nih. Nah, karena setelah kita cek itu ternyata yang X sama dengan min 7 plus akar 73/6 itu tidak memenuhi kasusnya, teman-teman. Nah, karena kurang dari 5/3. Nah, jadi itu bukan solusi. Nah, kayak gitu. Nah, ternyata yang X2-nya juga kayak gitu ya, teman. Kita cek dulu, ini malah yang X2-nya itu
kan negatif ya teman-teman itu. Min 7, min 70, min 7, min akar 73 per 6. Nah, itu kan jelas kurang dari 0 ya teman-teman ya. Jadi jelas kurang dari 5/3. Nah, karena X-nya itu negatif ya udah jelas tidak memenuhi juga gitu kan. Jadi untuk kasus pertama ini tidak ada solusinya. Kemudian untuk yang kasus kedua ini yang 3X min 5 itu kurang dari 0. Nah, atau X kurang dari 5/3. Nah, karena 3X min 5 itu kurang dari 0, maka nilai mutlaknya itu dihilangkan, tapi nanti dikalikan dengan min 1 ya teman-teman ya. Setelah dikalikan min 1, terus dipindah ruas, ketemu seperti itu, dan kemudian kita mencari X1 dan X2-nya juga menggunakan ABC teman-teman. Oke, kemudian dicek nih, untuk X1-nya dulu itu min 13 plus akar 73 per 6 itu apakah kurang dari 5/3? Nah, setelah dicek itu ternyata memenuhi teman-teman. Nah, untuk perhitungan seperti itu ya. Jadi karena akar 73 itu kurang dari 23, terus kita kurangkan kedua ruas dengan 13. Nah, nanti ketemu seperti itu. Min 13 plus akar 73 kurang dari 10. Nah, terus tinggal dimanipulasi aljabar aja, nanti ketemu kayak gitu. X1-nya itu kurang dari 5/3. Nah, terus yang X2-nya itu min 13 min 73 min akar 73 per 6. Nah, ini kan negatif ya. Jadi ya jelas kurang dari 0, jelas kurang dari 5/3. Jadi untuk X yang X2 ini ya juga jelas memenuhi ya teman-teman, karena kan negatif gitu kan. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah kayak gini ya. X sama dengan min 13 plus akar 73 per 6 dan X sama dengan min 13 min akar 73 per 6. Nah, dari sini mungkin ada teman-teman yang bertanya, silahkan. Oke, mungkin karena gak ada yang bertanya, mungkin aku langsung lanjut aja ya, berhubung ini waktunya udah mepet. Nah, oke, kita lanjut aja ke yang B ya. Nah, untuk yang B ini soalnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada pecahan seperti ini, terus ada nilai mutlaknya juga. Nah, oke, kita langsung lanjut aja ke solusinya. Nah, karena penyebut di ruas kirinya tadi itu kayak gitu, yang tidak terdefinisi saat sama dengan 0, maka kita perlu mencari nilai X yang menyebabkan X kuadrat min 2 akar nilai mutlak X plus 1 itu sama dengan 0 dulu teman-teman. Nah, kita cari nih X-nya berapa aja. Nah, kita bagi kasus lagi, saat X-nya lebih besar atau sama dengan 0, nanti itu ketemu kayak gitu ya teman. Jadi nilai mutlak X itu sama dengan X. Nah, terus tinggal diganti aja. Jadi X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini itu maka didapatkan X min 1 dikuadratkan itu sama dengan 0. Nah, dari sini jelas bahwa X-nya sama dengan 1. Nah, berarti kan memenuhi kasusnya ya kan. Tadi kan kasusnya X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini ketemu X sama dengan 1, berarti ini memenuhi. Oke, terus kemudian kita ambil kasus saat X kurang dari 0. Nah, kalau X kurang dari 0, nanti itu nilai mutlak X itu nanti hasilnya min X. Nah, jadi min 2 kali min X itu nanti jadi 2X ya. Nah, jadi persamaannya tinggal seperti itu. X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, terus kayak gitu nanti dipenuhi saat X-nya itu sama dengan min 1, teman-teman. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu tidak terdefinisi saat X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Karena nanti menyebabkan penyebutnya itu 0, teman-teman. Oke, terus kemudian setelah mengecek itu nanti kita cek persamaannya nih. Sekarang kita cek yang itu, yang ada perpernya itu ya. Jadi untuk kasus pertama itu kita bagi selang interval dari 1 sampai tak hingga. Berarti kan ini kan nilai X min 1-nya kan sama dengan X min 1 ya teman-teman ya. Karena kan lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jadi dan yang nilai mutlak X itu juga nanti hasilnya juga jadi X ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke, setelah dihitung biasa ketemulah nanti sama teman-teman ternyata. Jadi ternyata pembilang dan penyebutnya itu sama. Jadi kita sederhanakan aja.
nanti ketemu 1. Kenapa kok bisa disederhanakan? Karena kasus yang X sama dengan 1 ini udah dikecualikan ya teman-teman ya. Nah, udah dikecualikan, jadi ya penyebutnya udah nggak mungkin 0, jadi kita bisa menyederhanakan persamaannya. Menyederhanakan ruas kiri maksudnya. Nah, karena 1 lebih besar dari atau sama dengan 0, maka kondisi ini selalu terpenuhi. Jadi untuk X lebih besar dari 1 itu merupakan himpunan penyelesaian, kayak gitu. Oke, kemudian lanjut ke kasus kedua. Ini untuk interval 0 sampai 1 ya teman-teman. Nah, untuk interval 0 sampai 1 ini nilai X min 1-nya ini kan negatif ya teman-teman. Jadi kalau dinilai mutlak itu dikaliin min 1 nanti jadi 1 min X ya teman-teman. Terus kemudian dihitung seperti biasa, ketemu seperti itu. Nah, kondisi seperti ini min X kuadrat plus 1 per X min 1 kuadrat lebih besar atau sama dengan 0 ini terpenuhi kalau pembilangnya lebih besar atau sama dengan 0 dan penyebutnya lebih besar dari 0 dan saat pembilangnya itu kurang dari atau sama dengan 0 dan penyebutnya kurang dari 0. Nah, gitu. Nah, karena kita tinjau kasus yang pertama dulu. Nah, perhatikan bahwa min X kuadrat plus 1 itu lebih besar dari sama dengan 0 itu terjadi saat X-nya itu dalam interval min 1 sampai 1 ya teman-teman ya. Nah, ini jadi terus penyebutnya itu kan X min 1 nih, X min 1 kuadrat. Nah, itu lebih besar dari 0 karena bilangan kuadrat ya teman-teman. Jadi ya lebih besar, terus lebih besar dari 0 gitu ya. Karena kan 1 kan dikecualikan tadi. Jadi ya nggak usah sama dengan gitu kan. Nah, kasus ini terjadi saat untuk semua X bilangan real kecuali 1. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk kasus ini itu terpenuhinya itu saat X dari interval 0 sampai 1 ya teman-teman ya. Kenapa kok 0 diikutkan? Ya karena itu pembilangnya kan lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian yang kasus kedua ini karena penyebutnya tadi kan selalu bilangan kuadrat ya, berarti kan selalu positif ya, atau 0. Nah, maka kasus ini tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Nah, kayak gitu. Kemudian kasus yang kedua, kasus kedua ini dari interval X kurang dari 0 ya. Tapi karena min 1 tadi udah dikecualikan nanti ya, jadi penulisan kasusnya seperti ini ya teman-teman. Nah, itu nilai mutlak X min 1 nanti jadi 1 min X, terus yang nilai mutlak X itu jadi min X, nanti ketemu seperti ini. Nah, caranya sama ya, kayak yang kasus yang ini, yang kasus kedua, yang bagian atas. Nah, caranya sama, nanti terpenuhi saat X-nya itu dalam interval min 1 sampai 0. Nah, gitu. Tapi 0 dikecualikan ya. Soalnya kan nggak masuk interval kasus keduanya ya, kan. Nah, sama sih, ini karena penyebutnya selalu positif atau 0, maka ya untuk kasus saat pembilang kurang dari atau sama dengan 0 dan penyebutnya kurang dari 0 ya tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyain dari soal ini? Kak, izin bertanya. Ya, boleh, silakan. Itu kan ada kasus-kasusnya. Saya masih bingung di ini, Kak. Asal muasal dari kasus pertama itu dari interval ini. Kayak asal dari ngambil kasus-kasusnya gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama ya. Oke, jadi untuk melihat kasus-kasusnya itu kita melihat soalnya dulu nih. Ini kan melihat soalnya yang mengandung mutlak ya. Nah, ini kan jadi ada nilai mutlak X min 1. Nah, X min 1 itu kita tinjau aja X min 1-nya itu sama dengan 0 teman-teman. Nah, X min 1 sama dengan 0 nanti kan ketemu X sama dengan 1. Nah, berarti X sama dengan 1 itu merupakan batas dari intervalnya gitu. Nah, makanya tadi kita meninjau ini, kita tinjau ini kasus ini 1 sampai tak hingga. Nah, berarti kan batasnya kan dari 1 ya. Jadi ada sebuah interval terus dibatasin sama 1 dan 0. Nah, gitu. 0-nya dari mana? Dari sini. Karena ini kan di penyebutnya kan ada nilai mutlak X kan. Nah, X sama dengan 0 itu terjadi ya saat X sama dengan 0 itu. Nah, makanya 0 itu jadi pembatasnya gitu. Kayak gitu. Gimana? Apakah sudah terjawab?
Baik Kak, sudah terjawab Kak. Terima kasih Kak. Oke, siap, sama-sama. Mungkin karena tinggal 10 menit ya, aku agak cepetin. Aku lanjut aja. Nah, ini nomor 7 ini selesaikan solusi persamaan dari ini seperti ini ya. Jadi ini merupakan bilangan kompleks ya, yang dinyatakan dalam pasangan berurutan. Oke, kita langsung aja ke jawabannya. Oke, misalkan Y sama dengan X plus 1 plus IY. Nah, X dan Y itu merupakan pasangan terurut yang merupakan anggota dari bilangan kompleks. Nah, caranya itu kita ya ganti aja sih. Z-nya itu sama X, Y gitu kan. Nah, terus dikalikan biasa X kali X, nanti X kuadrat, nanti terus X kali Y itu nanti jadi XY ya teman-teman ya. Jadi itu XY plus XY nanti jadi 2XY. Nah, kenapa kok itu ditaruh di kanan? Soalnya itu nanti mengandung imajiner. Jadi itu kan X plus YI ya sebenarnya ya. Terus ditambah YI kali X. Nah, itu. Nah, nanti jadi 2XYI. Nah, kayak gitu. Jadi untuk bagian imajinernya itu dia taruh di yang sisi kanan kayak gitu kan. Terus ditambah dengan X, Y, terus ditambah dengan 1,0. Nah, ini angka 1 ini sebenarnya. Karena bagian imajinernya 0, maka ya dituliskan seperti ini ya, 1,0 kayak gini. Oke, sama dengan 0,0. Nah, terus kita jumlahkan yang sisi kiri, nanti ketemu X kuadrat min Y kuadrat plus X plus 1. Nah, terus yang ros kanan seperti itu. Nah, terus kita tinggal mencari solusinya nih. Mencari solusi dari X kuadrat min Y kuadrat plus X plus 1 itu sama dengan 0 dan 2XY plus Y sama dengan 0. Nah, kita cek. Nah, ini berarti kita tinjau ini. Kan kita tinjau sisi kanannya dulu ya. Ini kan 2XY plus Y sama dengan 0. Nah, berarti kan Y-nya kan bisa dikeluarkan ya. Seperti ini. Y kali 2X plus 1. Nah, sama dengan 0. Nah, jadi kan kemungkinannya kan Y sama dengan 0 atau 2X plus 1 sama dengan 0 kan. Atau X-nya itu sama dengan min setengah. Nah, jadi kita bisa bagi menjadi 2 kasus ya teman-teman. Kasus ketika Y sama dengan 0 atau ketika X sama dengan min setengah kayak gitu. Oke, kita tinjau kasus yang pertama dulu. Y sama dengan 0. Nah, ketika Y sama dengan 0, maka sisi kirinya itu menjadi seperti ini teman-teman. Menjadi X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0. Nah, ketika dicek menggunakan rumus ABC, ternyata itu tidak merupakan anggota dari bilangan real ya teman-teman ya. Jadi X sama Y-nya kan bilangan real. Itu kan disoalkan diketahui X, Y itu anggota dari interval min tak hingga sampai tak hingga ya. Jadi kan anggota bilangan real gitu. Ini karena nggak bilangan real, jadi ya untuk kasus ini tidak terpenuhi. Terus kemudian untuk kasus kedua, ketika X sama dengan min setengah, nah ketika kita mensubstitusikannya ke sisi kiri, itu ternyata didapat Y-nya itu sama dengan plus minus akar 3/2 teman-teman. Nah, Y-nya ini bilangan real, jadi memenuhi kan. Jadi solusi dari persamaan ini itu adalah seperti ini ya. Jadi min setengah terus koma plus minus akar 3/2 anggota dari pasangan berurutan dari R2 ya teman-teman. Atau ya kalau dinyatakan dengan dalam bilangan kompleks seperti ini. Z sama dengan min setengah plus minus akar 3/2i itu anggota bilangan kompleks. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyain dari soal nomor 7 ini ya? Izin bertanya Kak. Ya, silahkan. Ini kok bisa jadi bilangan kompleks? Gimana Kak yang di awal-awal itu? Ini kan soalnya kan solusi persamaan dari Z kuadrat plus Z plus 1 ya kan. Ini kan Z kan bilangan kompleks ya teman-teman ya. Oh, oke. Nah, jadi ya perlu diubah ke pasangan berurutan gitu. Mau diubah ke X plus 1Y juga boleh sih. Tapi ini kan dari perintah soalnya kan kita mensubstitusikan Z sama dengan X, Y gitu. Kayak gitu. Gimana? Udah terjawab? Baik Kak, terima kasih Oke, Kak. siap, sama-sama. Oke.
untuk nomor 8 ini seperti ini. Ya, ini jamnya udah 13:54 menit. Gimana Kak Henry? Apakah dilanjutkan atau mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri? Kalau aku tergantung teman-teman sih. Gimana teman-teman? Soalnya kami ada kelas nih jam 2. Kalau aku ada kelas matematika keuangan sih. Satu soal terakhir aja, satu soal aja lagi aja Kak. Oke deh, kalau gitu ya. Mungkin yang nomor 8 aja ya. Atau mau yang nomor berapa nih? Nomor 8 aja Kak. Oh ya, nomor 8 aja ya. Oke, jadi itu kan ada himpunan nih, K. Terus seperti itu ya himpunannya. Nah, di mana R itu himpunan bilangan real, kayak gitu. Terus supremum dari K. Nah, berapa sih supremumnya itu? Gimana? Berapa sih? Terus langsung kita jawab aja. Untuk mencari supremum dari himpunan K, maka kita harus mencari nilai variabel-variabelnya sehingga pembilangnya itu sebesar mungkin dan penyebutnya mendekati 0 ya. Jadi mendekati 0 itu dalam positif ya teman-teman. Jadi mendekati 0 dari kanan kayak gitu. Kenapa kok dari kanan? Ya biar nanti itu yang himpunan K itu nanti nilainya bisa sebesar mungkin kayak gitu. Nah, jadi kita buat pembilangnya itu sebesar mungkin atau akar pangkat 4 dari M min akar N itu menuju tak hingga. Dan P kuadrat plus 1/Q itu mendekati 0 dari kanan kayak gitu. Nah, agar akar M akar 4 dan akar N terdefinisi, maka haruslah M, N itu lebih besar dari atau sama dengan 0 ya teman-teman ya. Nah, kemudian agar ini mendekati tak hingga, maka kita pilih N sekecil mungkin. Nah, jadi kan N-nya kan lebih besar atau sama dengan 0 nih. Jadi ya N-nya ya pilih N sama dengan 0 gitu ya. Terus kemudian tinggal ini nih, tinggal M-nya. M akar pangkat 4 menuju tak hingga nih. Nah, kemudian pilih M sebesar mungkin atau M menuju tak hingga. Nah, kemudian kan kalau kasusnya seperti ini, N sama dengan 0 dan M menuju tak hingga kan pembilangnya udah menuju tak hingga nih teman-teman. Nah, terus kemudian kita tinjau nih yang penyebutnya nih. Nah, penyebutnya ini menunjukkan 0 dari kanan ya. Nah, kemudian lalu perhatikan bahwa P kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 0. Terus P tadi itu anggota bilangan real dari soal. Terus kemudian karena Q-nya itu lebih besar dari 0, ini diketahui di soal juga, maka 1/Q itu juga lebih besar dari 0 kayak gitu. Nah, jadi agar penyebutnya ini mendekati 0 dari kanan, maka haruslah kita pilih aja P itu sama dengan 0 ya. Biar nggak ribet-ribet ya. Jadi kita pilih aja P sama dengan 0. Nah, kalau P sama dengan 0 nanti kan tinggal 1/Q itu menuju 0 dari kanan ya. Nah, kita karena 1/Q itu menuju 0 dari kanan, nanti berarti Q-nya itu menuju tak hingga kayak gitu. Nah, jadi supremumnya karena ini tidak memiliki batas atas itu, jadi supremum dari K adalah tak hingga kayak gitu. Gimana teman-teman, apakah ada yang ditanyain? Oke, karena diam semua. Berarti nggak ada ya ini ya? Nggak ada nggak? Apa, gimana? Sepertinya tidak ada Pak. Kenapa tidak ada? Sepertinya tidak ada Pak. Tidak ada pertanyaan. Oh, tidak ada pertanyaan. Oke. Oke, karena tidak ada pertanyaan juga, mungkin yang nomor 9 sama 10 ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini mudah dipahami kok yang nomor 9 sama 10 ini. Nanti teman-teman bisa aja. Kalau misalkan ada yang bingung ya nanti PC aja ke aku atau Kak Henry ya, gitu ya. Oke, mungkin aku kembalikan ke Kak Henry. Oke, terima kasih Kak Rizal.
Jadi untuk teman-teman yang lain, karena minggu depan sudah ada UTS, untuk pembahasan soal UTS tahun lalu sudah kami jadwalkan di Google Classroom untuk jam 2. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkannya sebaik mungkin. Karena tadi dibuka dengan doa, baiklah kita akhiri juga dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa dapat dicukupkan. Oke, mungkin sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih telah mengikuti responsi dengan baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Enggak.